Di tengah derasnya hujan malam hari, seorang wanita tengah duduk di tepi ranjang king size kamarnya. Ruangan yang tadinya polos dan jarang dia tempati, kini sudah dipenuhi bunga mawar di sisi ataupun menggelantung di dinding membentuk lengkungan rapi. Ranjangnya pun kini dikelilingi tirai tipis berwarna pastel menjuntai hingga lantai. Satu kata, elegan, untuk kamar pengantin yang akan resmi digunakan oleh Lexa dan Andrew besok setelah mengucap ijab kabul. Namun sepertinya Allah mewakili isi hati calon pengantin. Lexandrina Jordani Helios kini bukan sedang tersenyum tersipu membayangkan pernikahan indah bersama calon suaminya besok. Dia sedang terisak menyembunyikan wajahnya di balik lutut, mengabaikan suara guntur yang terus-menerus memekakkan telinga. Tangannya menggenggam erat ponsel yang telah menjadi saksi seberapa jahat saudara tirinya sampai detik ini. Baru saja Yura, kakak tirinya, mengirimkan foto dirinya sedang berjuman dengan Andrew di sebuah klub malam. Dengan tidak tahu malu, Yura memberi caption di bawah foto yang baru dia kirim melalui aplikasi chatting. Kami akan memadu kasih untuk yang terakhir kali sebelum Andrew besok menjadi milikmu seutuhnya. Di sisi lain, sebuah klub kelas atas yang selalu ramai, sepasang kekasih tampak mesra duduk di meja bar. Setelah memastikan pesannya terbaca oleh Lexa, Yura menyimpan ponselnya ke dalam tas. Senyumnya masih terbit dengan begitu cerah seiring dengan jumbuan pria yang besok akan menjadi suami dari adik tirinya. Menurutmu, apa dia akan membatalkan pernikahanku? Tanya Andrew di sela bibirnya yang masih. Mungkin dia tidak memiliki pilihan lain untuk tetap menerimamu, tapi bukan masalah. Hubungan kita masih tetap sama. Kamu hanya perlu membuatnya menandatangani pengalihan saham yang dia miliki. Aku sebenarnya muak melihat wajahnya yang menjijikkan. Belum lagi dia memiliki seorang anak. Bertahanlah sebentar sampai misi kita berhasil, lalu kamu ceraikan dia. Apapun sayang, demi kamu, ujar Andrew yang kini sedang memandang Yura, salah satu artis pendatang baru yang masuk dalam naungan label bersama dengan Andrew sebagai produsernya. Selain tampan, Yura menganggap Andrew sangat mudah dimanfaatkan. Pria itu mau saja dijadikan umpan untuk merayu Lexa dan mau menikah dengannya. Setelah itu, Andrew akan dijadikan boneka untuk merampas sisa saham yang masih atas nama ayah kandung Lexa dan berencana merubah kepemilikan perusahaan yang hanya bisa sah jika Lexa atau ayahnya yang menandatangani. Aku ke toilet dulu ya sayang, jangan kemana-mana. Yura mencium sesaat tipis Andrew, kemudian bergerak menuju toilet yang terletak di balik baru. Setelah menyelesaikan urusannya di toilet, Yura bergegas keluar. Tidak ingin Andrew menunggunya terlalu lama, namun karena tidak hati-hati, kakinya tersandung undakan di depan toilet. Pekiknya seraya meraih apapun yang ada di dekatnya supaya dia tidak tersungkur ke lantai. Rupanya dia berpegangan pada tangan kekar yang otomatis menangkapnya. Indra penciumannya menangkap bau maskulin yang begitu menyegarkan. Perlahan dia menegakkan tubuhnya, menyusuri setiap inci sosok yang telah menolongnya itu. Jantungnya berdebar melihat tubuh pria di depannya begitu memikat. Dada bidang dengan kemeja hitam, ketat, lengan panjang yang dikerutkan hingga siku. Terlihat jelas otot-otot lengan membentuk sempurna di balik kemeja itu. Satu kata yang terngiang di otaknya kini, terima kasih, ucap Yura
melepas pegangannya dari tangan kokoh yang masih menopangnya. Namun seutas senyuman manisnya terkikis seketika saat dia mendongak menatap wajah pria itu, tampan, jauh lebih tampan dari Andrew, yang lebih tinggi, pokoknya jauh lebih segalanya. Tetapi bukan itu yang membuat Yura beringsut mundur satu langkah. Kamu sepertinya jodoh mempertemukan kita. Suara berat Eldrick mengangguk indera pendengaran Yura, ditambah lagi dengan senyuman tanpa dosa yang meluncur begitu saja dari bibirnya yang cantik. Cih, Yura membuang wajah. Dia adalah pria yang 4 tahun lalu terlibat one night stand dan membuatnya hamil tanpa adanya pertanggungjawaban. Bahkan saat itu mereka berdua sama-sama tidak mengetahui nama masing-masing. Jangan bilang aku tidak bertanggung jawab. Aku sudah mencarimu. Bahkan berulang kali aku datang ke alamat yang kamu beri, berharap kamu pulang dari perjalanan panjangmu. Tapi nihil, tutur Eldrick yang sedang berbicara jujur. Yura hanya menghembuskan nafas berat. Sudahlah, lupakan. Sedang apa kamu di sini? Yura sangat malas mengingat masa lalunya. Bekerja, jawabnya singkat. Jadi aku melahirkan seorang anak yang ayahnya hanya pekerja malam di klub ini. Eldrick menaikkan satu alisnya dan melipat tangannya di dada, mengamati wajah wanita di hadapannya yang terlihat menginginkannya, namun mulutnya berkata pedas. Nyatanya, Yura sedang memandang kancing kemeja Eldrick yang sedikit terbuka, benar-benar mengekspor dada kekar yang membuat Yura sulit menelan salivanya. Tidak dipungkiri, perang ranjang yang dulu Yura lakukan bersamanya sangat berbeda dibanding dengan Andrew yang terasa biasa saja. Namun penilaiannya langsung anjlok ketika dia mengira pria itu hanyalah karyawan kecil di klub kelas atas tempat dia berpijak saat ini. Ya, dari dulu sampai sekarang aku masih bekerja di sini. Masalah betapa ruginya aku membuang keperawanan hanya untuk pulih sepertimu. Tapi setidaknya kamu dulu menghilang, jadi aku tidak pernah menikah denganmu, maki Yura dengan membuang muka. Maka dia tidak dapat terus memandang pria di hadapannya. Rasanya ada magnet yang dapat menariknya jika tidak segera dia alihkan. Lalu di mana anak kita? Mati, jawabnya tanpa rasa sedih sedikit pun. Semudah itu kamu berkata mati? Eldrick menampilkan wajah horornya. Aku sudah berusaha menggugurkannya, tetapi dia terlalu kuat. Hingga terakhir dia dilahirkan dan meninggal saat itu juga. Setidaknya dia tidak akan memiliki ayah miskin sepertimu. Yura menatap Eldrick dengan sudut mulut mencibir. Aku ada urusan dengan kekasihku. Anggap saja kita tidak pernah saling kenal. Lanjutnya kemudian berbalik meninggalkan Eldrick yang masih bergeming. Eldrick memperhatikan punggung wanita yang baru saja pergi, meninggalkannya hingga lenyap di balik pintu pembatas. Suasana hatinya menjadi buruk setelah mendengar jika anaknya sudah meninggal. Aku harus mencari tahu sendiri kebenarannya, gumamnya sembari mendongak ke atas menatap CCTV berwarna putih yang sedang beradu pandang dengannya. Kemudian Eldrick berjalan melewati tikungan lorong. Derap langkahnya tidak terdengar karena suara bising klub menyeruak segala penjuru. Sampai pada ujung lorong yang terdapat meja resepsionis dan 2 penjaga. Mereka sedikit membungkuk ketika Eldrick lewat begitu saja dan masuk ke ruangan khusus bertuliskan VVIP. Ayam. Seorang wanita penggoda yang sedang membuka
Pria tampan berkulit sawo matang turut meramaikan keterkejutan mereka akibat ulah Eldrick yang menutup pintu dengan keras. "Kenapa sih lu? Bikin kaget aja," sentak Elang yang hampir saja tersedak vodka yang baru dia tenggak. Langit melirik ke seorang wanita cantik yang duduk sendiri dan memberi kode untuk menenangkan Eldrick yang tiba-tiba nampak kacau. Tidak butuh waktu lama, kini wanita itu sedang duduk di pangkuan Eldrick. Dia yang membalut badan kekar penuh dengan tonjolan otot yang membuat semakin tampan. Kulit putih dengan 6 cetakan otot di perutnya membuat wanita itu sulit menelan salivanya. "Walau wajahmu nampak masam, tapi tidak mengurangi kadar ketampananmu," rayu wanita itu. Tapi Eldrick tidak tergoda sama sekali. Dia hanya membiarkan wanita itu berjelajah sesuka hati, namun pikirannya melayang entah kemana. Di sisi lain, seorang wanita berumur 55 tahunan turun dari mobilnya yang terparkir di depan pintu masuk The Bloods. Meski umurnya sudah separuh abad, namun terlihat wajahnya yang awet muda dan penampilan yang modis berkelas. Iris mata hitam pekat saat ini sedang berkilat, seakan tatapannya mampu menyayat siapapun yang dia lihat. Jovanka Gwynandra. Tidak satupun penjaga yang berani melarang wanita itu masuk, bukan karena terlihat seperti sedang berkerasukan boneka Annabelle, melainkan dia adalah ibunda dari pemilik klub ini, Eldrick Gwynandra. Jovanka menghentikan langkahnya di depan penjaga yang sedang tertunduk, memberi hormat kepadanya tanpa meminta izin dari sang pemilik. Dia menyambar tonfa yang sedang digenggam oleh salah satu penjaga, kemudian untuk melewati pintu khusus. Suara high heelsnya menyeruak di sepanjang lorong. Dengan bersungut-sungut, Jovanka membuka pintu ruang VVIP, tempat bersemayamnya anak lelaki satu-satunya hanya dengan satu tendangan mautnya. Brak! Meski tetap anggun menggunakan sepatu hak tinggi, namun kekuatan kaki pemilik gelar sabuk hitam mampu melakukan itu. Kodok-kodok ngorek, seorang wanita penggoda terkejut. "Diam lu," bisik Elang. Iya, ngorek pinggir kali." Dia kembali terkejut setelah mendapat sentilan di pinggang wanita nan latah itu. Sontak semua penghuni ruangan beralih memandang pintu yang dibuka secara paksa. Lebih tepatnya sang maminya Eldrick sedang menggebrak anak nakalnya itu. Eldrick yang sedang dalam mode menyadari adanya api yang berkobar, segera mendorong wanita itu dan dari pangkuannya hingga sang wanita jatuh tersungkur. Setelah penggerebekan yang tidak sehat untuk kesehatan jantung, Elang dan Langit paham akan kondisi ini. Mereka tidak mau berubah menjadi sosis panggang ataupun daging cincang dan segera meninggalkan Eldrick yang berdiri ketakutan sembari merangkai kancing yang rasanya begitu sulit masuk ke sarangnya. "Sorry bro, gue ngumpet dulu di kandang sebelah," bisik Langit sebelum kabur diikuti oleh Elang dan ketiga wanita penggoda. Maaf nyonya, pintunya." Elang kembali hanya untuk menutup pintunya supaya teriakan Eldrick tidak sampai terdengar keluar ketika mendapatkan serangan maut dari sang mami. Setelah memastikan yang lain pergi, Jovanka kembali memandang Eldrick yang sedang begitu ketakutan. Semakin sang mami maju dengan gaya memukul-mukul tonfa ke telapak tangannya sendiri, Eldrick semakin beringsut mundur. Ada apa ini, Mam?" Tetap dengan mode waspada, Rick mencoba membuka pembicaraan. Mami Jo tidak menjawab, matanya tetap fokus untuk menerkam si anak nakal. "Ingat, Mam, aku anak Mami. Istighfar, Mam. Baca ayat kursi, Mam. Kamu pikir Mami sedang kesurupan?"
Yang ada kamu tuh kesurupan setan mesum. Mata Joe semakin membulat. Tidak lama kemudian terlihat aksi kejar-kejaran dengan sesekali tonfa yang Mami Joe layangkan mengenai punggung Eldrid. Teriakan pemilik The Bloods tidak dihiraukan oleh siapapun yang mendengar samar dari balik pintu. Tidak ada yang berani membantu atau sekedar membuka pintu untuk melihat keadaan terakhir Eldrid. Elang dan langit serta beberapa satpam yang sempat penasaran mengikuti Nyonya Jo masuk turut meramaikan aksi menempel telinga di daun pintu. Pemandangan itu pantas untuk official video lagu cicak-cicak di dinding. Stop dulu Mam, stop. Eldrid menghentikan pelariannya karena kini nafasnya tersengal-sengal dengan sedikit membungkuk. Tangannya menopang pada lututnya. Oke, Mami tunggu 5 menit lagi. Jawab Jovanka dengan keadaan nafas yang sama. Mau kemana kamu? Bentak Jovanka melihat Eldrid yang hanya membuka pintu keluar. Ambil minum buat Mami. Aku takut Mam kehabisan nafas. Aku tidak mau menjadi anak yatim piatu secepat ini Mam. Dasar anak durjana. Kamu menyumpahi Mami cepat mati, ha? Kalau Mami memukulku terus, aku yang lebih dulu mati Mam. Teriak Eldrid dengan gaya menghindar dari serangat maut maminya. Lebih baik kamu mati sekarang daripada terus-menerus menampung dosa. Dasar anak tidak tahu diri, masih saja bermain dengan wanita seperti itu. Apa kamu lupa? Dulu pernah menghamili anak orang. Masih untung anak orang Mam, bukan anak monyet. Dibilangin malah ngeledek ya nih anak. Kali ini bukan pukulan tetapi jeweran. Sudah Mami mau berbicara dan tidak akan ada penawaran lainnya lagi. Jovanka memilih duduk dan mengatur ritme jantungnya sebaik mungkin. Ngidam apa aku dulu sampai mempunyai anak seperti ini? Gerutu Jovanka mengusap dadanya. Kata Dedi, dulu Mami ngidam cilok bumbu kacang dan rengginang Mam. Lah di London mana ada cilok apalagi rengginang. Makanya sampai sekarang aku ngiler terus Mam. Kelakar Eldrid sambil terkikik dengan tidak tahu diri menempatkan diri di sofa seberang Mami supaya dapat segera menghindar bila tonfa itu kembali melayang. Jovanka hanya mendelik dan membuat anak durjana itu membungkam mulutnya sendiri. Mami sudah berdiskusi dengan Dedi. Jika kamu tidak mau meninggalkan bisnis The Bloods ini yang kemudian beralih menjalankan Gwynandra Corporation, maka pilihan lain adalah kamu harus segera menikah dan memiliki anak laki-laki. Aku sudah mengajukan proposal ke Dedi untuk menikahi Bianca, tetapi kalian tidak merestui. Aku bisa apa, Mam? Bianca memang bukan wanita yang dicintai Eldrid. Mana ada Casanova jatuh cinta. Wanita itu Rick anggap sebagai sahabatnya yang selalu membantunya sedari mereka masih duduk di bangku sekolah menengah. Hubungan Bianca dengan kedua orang tua Eldrid biasa saja, hanya untuk urusan menjadi bagian dari keluarga Gwynandra. Sudah pasti Joe tidak setuju, mengingat gadis itu adalah wanita materialistis. Tidak dengan wanita matre itu. Serga Jovanka, 3 tahun lalu kamu pernah menghamili seorang wanita. Tidakkah kamu mencari tahu keberadaannya? Jika anaknya lelaki, maka ini adalah jalan pintas kita untuk menguasai Gwynandra Corporation. Tetapi jika kamu tidak menemukannya, ya sudah, cari wanita yang tidak mengetahui identitasmu. Mami tidak mau memiliki menantu matre dan tidak memiliki akhlak sepertimu. Dia harus memiliki kriteria 3 UR, yaitu dapur, kasur, subur. Bahkan seorang janda buruk rupa pun Mami mau jika dia masuk dalam kriteria yang Mami sebutkan tadi. Ya, seperti itulah keinginan manusia, sebejat-bejatnya dirinya. Namun urusan pendamping hidup harus yang baik. Baiklah, aku akan bersemedi mencari tahu keberadaan jodohku yang sesuai dengan kriteria Mami itu.
3 hari, kamu hanya punya waktu 3 hari membawa calon mantu untuk Mami. Jovanka menunjukkan ketiga jarinya untuk mempertegas jumlah yang dia maksud. Ya Tuhan, Mam, 3 hari itu mencari calon istri untukku atau istri buat Rambo si ayamnya Upin Ipin. Jika tidak dapat kamu kabulkan, maka kamu harus meninggalkan klub kesayanganmu ini dan menjadi biksu dalam perusahaan raksasa milik kakek. Mami tidak pernah seserius ini mengobrol dengan anak sepertimu, tukas Jovanka yang kali ini dengan mode sangat-sangat serius. Eldrick nampak uring-uringan di ruangan VVIP yang kini hanya ada dirinya dan 2 sahabat sablengnya. Memang harusnya dipaksa begituan baru dapat istri, ujar Elang memecah keheningan. 3 hari, 3 hari. Eldrick mengejah plus menekan setiap konsonan huruf yang saat ini terlihat horor. Ya udah, nikahin aja tuh cewek yang pernah lu hamilin. Eldrick menghentikan gerakan kakinya yang sedari tadi bolak-balik kayak setrikaan. Elang cek CCTV untuk mencari istri secara random di klub ini. Timpal langit, gue tadi ketemu cewek yang dulu gue bikin bunting. Hah? Setengah terkejut, mereka berdua berhahuk ria serempak. Apaan sih lu, bikin kaget. Sebuah bantal melayang ke wajah Elang. Dalam beberapa saat mereka kini sudah berada di ruang kerja Eldrick, lantai 2 The Broods, dengan bermodalkan gambar hasil dari video CCTV yang diambil di depan toilet tadi. Elang berhasil menemukan identitas Yura dengan mudah. Namanya Yura Kalista Buana. Dia artis pendatang baru. Dia dan keluarga baru saja mengurus surat pindahnya dari Italia ke Indonesia. Eja Elang dengan mendapat anggukan samar dari langit dan Eldrick yang sama-sama melihat layar laptop. Lalu siapa pria yang bersamanya? Tanya Eldrick menopang dagu. White. Elang mengetikkan jemari panjangnya dengan cepat. Dia Andrew. Gak sulit dapat info mereka, jelas Elang ketika mulai melihat rentetan artikel muncul setelah wajah Andrew diunggah di aplikasi pelacak wajah. Wow, skandal apa ini? Lihat diberitakan Andrew, produser tempat Yura bernaung, besok akan menikah dengan adik Yura. Langit membaca sebuah artikel yang berkaitan dengan Andrew, padahal kita melihatnya dia baru saja bersama dengan Yura. Timpal Elang yang seakan siap menjadi biang gibah. Cari alamat Yura, besok aku ke sana untuk memastikan apakah benar anakku sudah meninggal. Jika ternyata masih hidup, aku tidak akan repot-repot menikah. Anak laki-laki darah dagingku sudah sangat cukup membuat posisiku aman di keluarga Gwinandra. Sudah mengurangi waktu 1 hari batas jatuh tempo dari sang mami. Jo, berarti pencarian istri tersisa 2 kali 24 jam. Tidak mau membuang waktu lagi, pagi hari Eldrick meluncur ke alamat yang sudah dia catat sebelumnya. Eldrick memarkirkan mobilnya jauh dari lokasi rumah. Dia juga mengenakan pakaian murahan yang dia beli semalam di toko serba 35.000 pinggir jalan. Sesuai dengan permintaan sang mami, dia akan berakting menjadi seorang karyawan di klub miliknya sendiri. Memang benar hari ini acara pernikahan akan berlangsung. Pagi hari masih sepi, belum terlalu banyak orang yang datang, hanya para pelayan yang berlalu lalang menyiapkan semua yang ada. Eldrick berulang kali mengatur nafasnya. Beginikah rasanya menemui calon mertua? Ah tidak, aku hanya mencari anakku. Tidak sudi aku menikah dengan wanita murahan dan sombong seperti Yura. Dia berdialog sendiri, kemudian masuk melewati gerbang. Dilihatnya pemandangan khas acara nikahan, sebuah tenda serta dekorasi indah dengan nuansa pastel yang lembut dipandang. Eldrick masih memantau dengan siapa dia mulai berbicara karena orang-orang di sana sedang sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Dia berjalan semakin dalam, masih belum ada yang menyapanya. Hingga terdengar keributan di lantai 2. Entah mengapa instingnya membawa kakinya dengan berani melangkah menuju sumber suara.
Apa yang baru kalian lakukan? Teriak Lexa melihat Seseorang baru saja keluar dari kamar milik Yura yang terletak di seberang kamar pengantin. Orang itu adalah Andrew, calon suaminya beberapa jam lagi.